Halo, hari ini kita akan melanjutkan review kalori ya. Ini bagian yang kedua. Latihan sebelumnya ada di video sebelumnya. Kita langsung saja ke latihan soal yang selanjutnya. Pada saat terjadi perubahan wujud, maka A. Tidak memerlukan kalor. Ini salah ya. Perlu. Kalor dipakai untuk menaikkan suhu. Jelas tidak. Kalor dipakai untuk menurunkan suhu. Nggak mungkin. Kalor dipakai untuk mengubah wujud. Ya, inilah yang namanya kalor laten. Kalor untuk mengubah wujud, padat menjadi gas, padat menjadi cair misalnya. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg air menjadi wujud gas seluruhnya pada titik didihnya, kalau air itu biasanya di 100 derajat Celcius suhu normalnya, adalah kalor uap air ya, yang rumusnya Q sama dengan M kali U. Massa kali kalor uap. Nomor 3, nenek menggandeng tangan Cheryl atau Cheryl. Cheryl merasakan tangan nenek agak dingin. Berdasarkan asas Black, peristiwa yang mungkin terjadi adalah kalau merasa dingin itu berarti dia kehilangan kalor ya. Kehilangan kalor. Oke, sebelum lanjut, Bapak izin dulu untuk meralat pilihan yang A ya. Nenek memperoleh 2 kalori sedangkan Cheryl ini kehilangan 2 kalori. Harusnya seperti itu. Cheryl merasakan tangan nenek agak dingin, berarti dia itu kehilangan panas ya. Berarti Cheryl kehilangan panas 2 kalori, maka neneknya akan memperoleh 2 kalori ya. Jadi kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Yang B salah karena jumlahnya berbeda. Yang C salah karena sama-sama memperoleh nggak mungkin, atau sama-sama kehilangan juga tidak mungkin. Nomor 4, 2 kg besi bersuhu 90 derajat Celcius bersentuhan dengan besi lain bermasa 1 kg yang bersuhu 30 derajat. Jadi yang 2 kg ini suhunya lebih tinggi, kita kasih kode T1, berarti ini M1. Dan dia bersentuhan dengan besi yang lain, berarti ini massa 2. Suhu yang lebih rendah kita sebut dengan T2. Jika terjadi kesetimbangan termal, maka suhu besi yang lebih ringan adalah diketahui kalori jenisnya. Kita pakai Q lepas sama dengan Q terima, asas Black. Massa 1 kalori jenis 1 kali T1 min TC sama dengan massa 2 kalori jenis 2 kalikan TC min T2. Karena kalori jenisnya sama-sama besi, kita bisa coret. Kita masukkan angkanya, sama-sama kilogram, nggak usah masukin satuannya. T1 nya 90 min TC sama dengan 1 dalam kurung TC min 30. Perkaliannya seperti ini. 2 kali 90 180 min 2 TC sama dengan TC min 30. Saya pindahkan min 30 nya ke sebelah sana aja. 180 tambah 30 sama dengan TC, ini pindahkan ke sini, tambah 2 TC. TC tambah 2 TC 3 TC ya. 210 derajat Celcius. Mungkin lebih enak di sini TC nya adalah 210 derajat Celcius dibagi 3, yaitu 70 derajat Celcius. Soal 05, 4 liter air bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 1 liter air bersuhu 100. Berarti ini yang T1. Berarti 1 liternya ini yang M1. 1 liter air itu sama dengan 1 kg air. Atau karena satuannya sama nggak masalah, nanti juga kecoret. Ini berarti T2. 4 liter ini jadinya M2. Setelah diaduk rata, maka suhu campuran air tersebut adalah kalori jenisnya air sekian, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tapi seperti tadi, karena air sama air, kita nggak akan pakai ya, karena kecoret dalam perhitungan. Q lepas sama dengan Q terima. M1 kali C1 dalam kurung T1 min TC sama dengan M2 C2 TC min T2. Sama-sama airnya, kalori jenisnya tidak usah diperhitungkan. M1 nya jangan yang pertama kali muncul ya, bukan ya, tapi yang suhunya lebih tinggi. 1 dalam kurung 100 min TC sama dengan M2 nya 4. TC min T2 nya adalah 20. Seperti tadi, 100 kurangi TC sama dengan 4 TC min 80. 8 min 80 nya ke sini, jadi 100 tambah 80 sama dengan
4 TC tambah 1 TC. 180 derajat Celcius adalah 5 TC, sehingga TC-nya adalah 180 derajat dibagi 5, yaitu 36 derajat Celcius. 3 gayung penuh air bersuhu 70 derajat Celcius dicampurkan dengan 7 gayung penuh air bersuhu 30 derajat Celcius. Jika 10 second kemudian terjadi kesetimbangan termal, maka suhu campurannya ini sama persis dengan yang tadi. Ini suhunya dulu ya, T1, berarti ini adalah M1. Ini T2, berarti 7 ini adalah M2. Q lepas sama dengan Q terima, sama-sama airnya dalam tanda kutip gitu ya, satuannya sama yaitu gayung, yang mana gayung itu sebenarnya bukan kayak satuan yang baku. Q lepas M1 C1 kali T1 min TC sama dengan M2 C2 TC min T2, sama-sama airnya kita coret. Kemudian yang suhunya lebih tinggi itu kan yang 3 ya, 3 gayung ya. 70 min TC sama dengan 7 TC min 30. 210 min 3 TC sama dengan 7 TC min 210. Ini pindah ke sana jadi plus ya. 210 tambah 210 sama dengan 7 TC tambah 3 TC. Sehingga 420 derajat Celcius adalah 10 TC. Berarti TC-nya dengan mudah kita coret nolnya saja adalah 42 derajat Celcius. Soal nomor 7, 1 cube es bersuhu minus 6 derajat Celcius dipanaskan sehingga menjadi es seluruhnya. Berarti ini kalau dibuat bentuknya diagram seperti ini ya. Min 6 derajat Celcius. Di sini 0 derajat Celcius dan di sini mencair semuanya. Berarti masih di sini 0 derajat Celcius. Di mana ini bentuknya es, ini bentuknya es, ini bentuknya air. Boleh kalian sebut dengan Q1, Q2. Pernyataan di bawah ini benar kecuali terjadi kenaikan suhu es kemudian peleburan. Betul. Selain mendapatkan kalor untuk menaikkan suhu, es juga mendapatkan kalor laten, yaitu kalor lebur. Di mana Q sama dengan massa kali kalor lebur ya. Betul. Terjadi proses melebur tanpa kenaikan suhu. Nah, ini keliru ya. Cube es mencair di suhu 0, betul. Nomor 8. 300 gram es bersuhu minus 4 derajat Celcius dipanaskan sehingga menjadi uap air seluruhnya. Menjadi air seluruhnya yang bersuhu 10. Jumlah kalori yang terpakai adalah, untuk mempermudahnya, saya akan sketch dulu ya. Dari bentuknya es suhunya min 4. Dia nanti naik menjadi es yang suhunya 0. Kemudian dia melebur semuanya menjadi air yang suhunya 0. Terus dia naik lagi menjadi air yang suhunya 10 derajat Celcius, masih air di sini. Berarti di sini Q1, Q2 dan Q3. Sudah diketahui di sini datanya, ada semuanya dalam kalori per gram. Ingat kalau kita kerja dalam kalori, pasangannya biasanya gram. Tapi lebih enak kalau coret-coret satuan ya. Kemudian untuk kalor latennya juga kal per G, berarti ini udah aman. Gram sama kalori itu udah CS ya. Udah temen. Massa S kalikan kalor lebur S kali perubahan suhunya. Ini perubahan suhunya ini ya. Dari min 4 jadi 0, ini 4 ya. 300 gram dikalikan kalor jenis S-nya 0,5 ada di sini. Kal per gram derajat Celcius dikalikan kenaikannya 0 min 4, atau naiknya berapa sih di sini tanpa melihat negatifnya? 4 kan. Dicoret, gramnya juga dicoret. 300 kalikan setengah dari 4, 300 kali 2, 600 kalori. Kemudian Q2, massa kali kalor lebur, 300 gram kalikan 80 kal per gram. Udah, nggak pakai derajat Celcius ya. 24.000 kal. Q3, massa air kali kalor jenis air kali perubahan suhu yang kedua. Dari 0 sampai 10 ya, berarti 10 ya. 300 gram kalikan 1 kalori per gram derajat Celcius dikalikan 10.
dicoret, ini dicoret, berarti ada 3000 kal. Jumlahkan 24 tambah 3, 27, 27, 600 kalori. Nomor 9, Tono memanaskan 3 liter air bersuhu 300 derajat Celcius dengan maksud untuk air mandinya. Karena terlalu asyik bermain game, air itu mendidih dan menguap seluruhnya. Berarti pada titik didihnya ya 100 derajat Celcius. Maka jumlah kalori yang telah terbuang selama proses itu adalah, di sini airnya itu udah ada suhunya ya, 30 derajat Celcius bentuknya air, wujudnya air sorry. Dia naik dulu sampai jadi 100. Kemudian dia menguap seluruhnya pada suhu 100 derajat Celcius. Di sini masih air, di sini uap. Berarti ada 2 tahap, Q1 dan Q2. Q1-nya 3 liter itu sama dengan 3 kilo. Karena di sini saya lihat pilihannya joule dan kilogram, berarti harus kilogram dan joule ya. 3 kilo kalikan air 4200 per kilogram derajat Celcius, kalikan naiknya. Ini hati-hati nih, bukan 30, tapi 30 ke 100, naiknya 70. Berarti ini 3 kali 70, 210, kalikan 4200 joule. 42 kali 21, hasilnya adalah 882.000 joule. Untuk Q2 nya adalah massa kali kalor uap, berarti 3 kg dikalikan 2.260.000 joule per kilogram. 678, nolnya masih ada 4, segini joule. Kita jumlahkan Q totalnya, berarti 6780000 882.000 0002667 7662 kilo joule ya, ininya jadi ini kilo. Nomor terakhir, sebuah teko listrik berdaya 700 watt, berarti P, digunakan untuk mendidihkan 1 kg air M, mendidihkan ya, suhunya 30 derajat. Berarti delta T-nya itu mendidih itu 100, asalnya 30, berarti kayak tadi delta T-nya 70. Maka waktu yang diperlukan adalah, ini adalah energi listrik yang diubah menjadi energi panas atau kalor. P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Di sini 700 watt powernya, waktunya belum tahu, masanya harus dalam kilogram nih ya. 1, C-nya harus 4200, dan ini 70 derajat Celcius, bisa dicoret ya. Nanti watt kali detik itu juga sama dengan joule juga. Berarti di sini tinggal saya akan abaikan satuannya karena ini watt sama joule, nanti ketemunya second. Berarti di sini kita coret dulu nolnya, 2, 7-nya sama ini aja ya, berarti ya. Berarti 420 ya. Berarti T itu sama dengan 420. Nah, kalau kondisinya kayak gini itu dalam second. Kalau second dijadikan menit tinggal dibagi 60 ya. Sama dengan 420 bagi 60, tapi ketemunya menit. Berapa ini? 7 menit.